adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Vera dan Kak Daniko. Ya, hari ini Kak Vera akan menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan nanti Kak Daniko yang mengiringi kalian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Apa kabar hari ini adik-adik? Masih ada semangat? Ya, semua sudah pada mandi ya, semua sudah sarapan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang sangat indah ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami Tuhan, sama-sama Tuhan untuk ibadah online Tuhan. Walaupun secara online tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Tuhan menciptakan kita begitu istimewa ya adik-adik, menciptakan Kak Vera, Kak Daniko dan adik-adik semua begitu istimewa. Mari kita pujikan sama-sama Ku Istimewa, musik Kak Daniko. Semua bangkit berdiri dan kita mau gerakan badan kita. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia ciptakan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir bagiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita ya. Mari kita pujikan lagu berikutnya, Ku Cinta Keluarga Tuhan, musik Kak Daniko. Masih semangat memuji Tuhan ya.
semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan ya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau undang Tuhan, kita mau panggil nama Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat hidup kita, dan kita dapat dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita panggil, Yesus ku panggil. Semua dosaku, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
dosaku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menuntun setiap langkah kami. Engkau masih memimpin hidup kami hingga saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hati kami, Kau pakai telinga kami untuk mendengar Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan, kami dapat mendengar dan menerimanya dengan baik Tuhan. Dan kami dapat melakukannya setiap firman yang disampaikan Tuhan. Kau juga pakai guru sekolah minggu kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, biarlah apa yang disampaikan itu semua berasal dari Engkau Tuhan untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Semua tentunya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita buka Perjanjian Baru Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita bacakan bersama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah adik-adik, cerita ini Tuhan Yesus waktu itu dia mengajar kepada orang banyak. Termasuk salah satunya Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa. Ya, Tuhan Yesus bilang di ayat 7 tadi, mintalah, carilah, ketoklah. Apa adik-adik 3 hal ini? Semua ini berbicara tentang doa. Ya, kita harus berdoa. Ya, minta artinya apa? Kita meminta permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, tentunya dalam doa kita. Ya, kita mencari apa yang kita cari? Kita cari Tuhan, kita cari firman Tuhan setiap hari. Ya, kita baca firman, kita mendengarkan firman, lalu mengetok. Nah, mengetok pintu. Mengetok pintu bukan berarti kita mengetok pintu tetangga kita atau pintu di kamar kita diketok-ketok, ya, bukan seperti itu. Tapi kalau mengetok pintu artinya apa? Artinya kita pengen masuk atau kita pengen ketemu dengan orang yang ada di dalam rumah itu. Tentunya siapa? Tuhan, ya. Dalam hal ini kita pengen ketemu dengan pribadi Tuhan. Artinya kita pengen lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau tadi meminta, kita artinya menaikkan permohonan kita dalam doa kita, semua kebutuhan kita, apa yang kita mau, apa yang kita perlu. Lalu meningkat lagi, kita mencari firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan yang berikutnya lebih dekat lagi adik-adik. Kita pengen ketemu dengan Tuhan, kita pengen lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, contohnya siapa di sini yang hobinya sukanya minta-minta kepada orang tuanya, minta kepada mama, minta kepada papa? Tentunya menyenangkan ya adik-adik. Pah minta ini, pah minta itu. Nah, paling menyenangkan hal itu ya, karena apa? Karena kita tahu papa kita pasti memberi, orang tua kita pasti memberi, ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, Tuhan perintahkan supaya kita meminta, mintalah kata Tuhan. Disuruh sama Tuhan, mintalah, ya, carilah, ketoklah, Tuhan sendiri yang suruh. Karena apa? Di ayat yang ke-8 Tuhan menyuruh lalu Tuhan berjanji. Janji Tuhan apa di ayat yang ke-8? Karena setiap orang yang meminta menerima. Jadi permintaan kita tadi, permohonan kita tadi dalam doa kita tidak sia-sia. Tuhan sudah berjanji, kalau kamu minta kamu menerima.
Yang berikutnya Tuhan bilang setiap orang yang mencari mendapat. Artinya kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita pasti menerima apa? Merubah hidup kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Yang berikutnya Tuhan juga bilang barang siapa mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Tuhan, kalau kita pengen ketemu dengan Tuhan, pengen ketemu dengan pribadinya Tuhan, Tuhan tidak diem saja, tapi Tuhan menyambut kita. Dia pasti menemui kita dan dia juga pengen lebih dekat lagi dengan kita. Artinya persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan setiap hari. Nah, pada ayat yang ke-9 Tuhan memberi contoh supaya jelas. Kan kalau di sekolah gitu ya adik-adik, setelah guru menjelaskan lalu dikasih contoh. Supaya apa? Supaya murid-muridnya jelas. Nah, Tuhan juga begitu. Setelah Tuhan jelaskan lalu Tuhan memberi contoh. Apa contohnya? Dibilang, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Wah, kira-kira ada enggak ya di sini? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Bilang kepada papahnya atau mamahnya, "Pah, mau roti," atau "Pah, mau ikan." Lah, orang tuanya malah ngasih apa? Batu. Ada di sini? Ada kira-kira? Tentunya enggak ada ya. Pasti tante percaya tidak ada. Ya, orang tua yang memberi batu, apalagi memberi ular. Mintanya ikan goreng ya, tapi malah dikasih ular. Wah, enggak mungkin ya. Tuhan ngasih contoh seperti itu adik-adik. Untuk apa contoh seperti itu? Untuk menegaskan bahwa Bapa kita yang di surga baik. Dia tidak akan memberikan hal-hal yang jahat kepada kita. Nah, ayat yang ke-11 itulah kesimpulannya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini kesimpulan. Tuhan menyimpulkan bahwa Bapa kita yang baik, Dia pasti memberikan apa yang kita minta. Ya, jadi kita tidak perlu merasa takut, apalagi kita ragu-ragu, kita tidak percaya kepada doa kita sendiri. Ya, kita mesti percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, bahwa Bapa kita baik, Dia pasti memberikan yang baik bagi kita. Ya, meskipun mungkin saat ini ada di antara kita adik-adik yang bersedih, mungkin sedang berdoa bagi keluarganya, sedang berdoa bagi orang tuanya. Mungkin engkau tidak segembira kemarin, hari-hari kemarin, tapi engkau hari-hari ini sedang berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Mendoakan sesuatu, menaikkan permohonanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa adik-adik, karena apa? Karena kita percaya meskipun Tuhan izinkan engkau harus menangis mungkin saat ini, hatimu harus bersedih saat ini, tapi percayalah bahwa Bapa yang di surga tadi dibilang tidak akan memberikan ular, tidak akan memberikan batu, tidak akan memberikan hal-hal yang buruk bagi engkau dan keluargamu dan orang tuamu. Percayalah adik-adik bahwa doa kita tidak sia-sia. Jadi kita mesti setiap hari dekat kepada Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan dan kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena Tuhan sudah berjanji Dia akan membukakan pintu dan menemui kita, bahkan memeluk kita lebih dekat dan lebih erat lagi. Sehingga kita dapat menanggung segala perkara dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang tidak akan memberikan hal-hal yang jahat kepada kami, tapi Engkau menyediakan hal-hal yang baik bagi kami. Meskipun saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mendoakan sesuatu. Tuhan, tolonglah kepada anak-anak-Mu ini. Tolong kepada mereka Tuhan, agar mereka kuat dan mereka semakin percaya
bahwa Engkau menyertai hidup mereka dan pasti menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami semua, berkatilah keluarga kami, kakak adik kami, juga memberkati sekolah kami semua, agar kami menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang bertanggung jawab dan berprestasi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan dapat kita lakukan sebagai anak Tuhan ya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau pujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik. God bless you.